إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده في كل أحوالنا ونستعينه من كل أمورنا ونستغفره من ذنوبنا ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله اتقوا الله بتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعاقبة للمتقين فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيا عباد الله jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang sebelah-belahnya ketakwaan, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sesungguhnya jamaah sekalian yang berbahagia, tidak ada jalan bagi kita pun juga yang bisa mengantarkan kita sekalian mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia terlebih lagi di negeri akhirat, melainkan jalan itu ditempuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik itu hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, yang beliau mengomentari hadis tersebut sebagai hadis yang riwayatnya hasan sahih, yakni hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama, yakni hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, putra dari Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuturkan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah alladhi yahfadka. Abdullah bin Abbas menuturkan, suatu ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
diboncengkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di belakang kendaraan beliau. Lantas beliau mengatakan kepada wahai anak kecil, karena saat itu usia Abdullah bin Abbas belum genap 9 tahun. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan-perkataan. Infadillah yang fadla infadillah dan yakni hendaklah engkau senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga. Infadillah tajidhu tujahak, jagalah senantiasa Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa engkau dapatkan di hadapanmu, membimbing dan mengajarkanmu. Ila sa'alta fas'alillah wa ila sa'alta fas'al billah. Apabila engkau meminta memohon, hendaklah engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau meminta perlindungan, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Dan ketahuilah bahwasanya sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kepada suatu kemanfaatan, niscaya mereka tidak akan pernah mampu memberikan kemanfaatan itu sesuai bentuknya, dan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Walau ijtama'u ala ayyatuhum lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allah alaik. Rubi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan sekiranya pun wahai anak, sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu mara bahaya kepada mereka, mengimpakan mara bahaya kepada niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengimpakan mara bahaya secuali apapun juga, kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menimpa. Rubi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bahwasanya wahai anak, pena yang menuliskan takdir manusia itu telah diangkat, dan juga lembar-lembar catatan takdir manusia itu telah menulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja hadis itu merupakan hadis yang sangat agung, sebab di dalamnya terdapat suri tauladan yang sangat agung kepada kita sekalian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dari umat ini, menterbiah dari generasi terbaik dari umat ini, di mana yang beliau jadikan dari pengetahuan yang paling penting bagi mereka dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim mencela seseorang yang gemar untuk mencari dan menumpuk pengetahuan tentang kehidupan dunia, akan tetapi dia tidak gemar untuk mencari pengetahuan tentang rohnya, tentang agamanya dan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu adalah begitu mahir tentang kehidupan dunia, begitu berilmu tentang kehidupan dunia, akan tetapi mereka termasuk dari orang-orang yang lain dari urusan di akhiratnya. Ibadah Allah kaum muslimin yang berbahagia, wasiat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abbas, yang pada hakikatnya wasiat bagi kita semuanya, yakni ikhwadullah, yahfadka ikhwadullah. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan senantiasa menemukan Allah Tabaraka wa ta'ala membimbingmu di hadapan. Para ulama kita mengatakan bahwasanya maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala yakni dengan menjaga dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya dilakukan oleh seseorang, dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling wajib dipenuhi oleh seseorang
adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah." Tahukah engkau apa yang menjadi kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, sesungguhnya yang lebih mengetahui ibadat Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya haqqullah 'alal 'ibad, hak Allah tabaraka wa taala yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Dan hak yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat di dunia maupun di akhirat dari mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu juga. Kemudian setelah itu menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga dari perkara-perkara yang menjadi kewajiban dasar bagi seorang muslim, yang termasuk dari bagian rukun-rukun keislaman dan juga termasuk dari dalam bagian dari rukun-rukun keimanan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimman faradahu 'alaihi." Sesungguhnya tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dari mereka dibanding dengan pendekatan mereka kepadaku dengan mengamalkan dari amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepada mereka. Dan setelah itu juga termasuk dari bagian menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa memperbanyak amalan-amalan dari amalan-amalan surga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam sebuah kursi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidaklah hambaku itu dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan dari amalan-amalan sehingga aku akan mencintai dari berbagai tersebut. Kemudian kaum muslimin berbahagia termasuk dari menjaga Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, tatkala dia mewasiatkan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka setelah itu termasuk dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi dan meninggalkan segala dosa-dosa yang termasuk dari dosa-dosa besar, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, berzina, meminum khamar, memakan harta anak yatim, memakan riba, dan sebagainya yang termasuk dari dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang mendapatkan ancaman azab yang pedih di akhirat ataupun mendapatkan ancaman iqab, hukuman had di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim." Sekiranya kalian menjauhi dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, niscaya kami akan mengampuni dari kalian dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yakni dalam syurga yang diberi kenikmatan. Dan bagian terakhir dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan dan tidak meremehkan dari dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya tidak ada dosa-dosa kecil apabila senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan meremehkannya, kecuali akan catat sebagai dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, tidak ada dosa-dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus dan dengan meremehkan dari dosa tersebut.
kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu, hendaklah engkau minta kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, perlindungan dari suatu bahaya, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kaum muslimin yang berbahagia kita mengetahui yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dari hamba-hambanya yang senantiasa membalas di hadapannya, menunjukkan kelemahannya dan kerendahan serta kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabiullah Zakaria alaihissalam yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa harap dan cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusabiquna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya Nabiullah Zakaria dan juga keluarganya itu senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas, dan juga mereka termasuk dari orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia, tidaklah kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah mutlak diharamkan di dalam syariat kita. Seseorang diperbolehkan untuk meminta pertolongan, meminta bantuan kepada kepada sesama manusia. Seseorang yang bisa mendatangkan atau secara tabiatnya bisa mendatangkan kemanfaatan tersebut atau menolak dari suatu bahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita dalam banyak perkara. Rasulullah SAW meminta bantuan kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in dalam melakukan suatu perkara. Akan tetapi kaum muslimin yang berbahagia meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya hal tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan kepada seseorang. Seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di alam barzakh dan mereka tidak lagi bisa untuk beramal, dan bagian dari beramal itu adalah mendatangkan manfaat ataupun juga menolak kemudaratan, sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak manusia telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah segala bentuk amalan. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta kepada atau mengharapkan pertolongan dari berbagai macam azimat-azimat, raja-raja, ataupun dari berbagai macam benda-benda pusaka. Maka sungguhnya sekalian, hal tersebut tidak lain serupa dengan berhala yang disembah oleh umat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ia berkata kepada kaumnya akan berhala-berhala tersebut, hal yasma'una bi'istadabu, apakah berhala-berhala itu mendengar kalian takkan kalian menyuruh mereka, hal yang fa'unakum awyadukum, atau apakah mereka bisa mendatangkan manfaat ataupun juga mereka bisa melakukan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia meminta kepada jin, baik itu dilakukan dengan perantaraan dari berbagai macam benda-benda tertentu, ataupun dilakukan oleh tukang-tukang sihir dan tukang-tukang ramal dan sebagainya, maka sungguh tersebut merupakan keharapan yang sangat besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya tidak ada jin itu akan memberikan bantuan kepada seseorang, melainkan jin-jin tersebut meminta dari balasan berupa tumpal dari berbagai macam dosa-dosa besar yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin wa zaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya di sana ada sebagian kalangan dari manusia yang meminta sebagian pertolongan dari sebagian dari kalangan jin, maka jin-jin itu pun menambah dari dosa dan kesalahan bagi mereka. Barakallahu li wa lakum wa iyyakum bihi min ayatin rabbihim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah sekalian berbahagia, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup wasiatnya kepada Abdullah bin Abbas dengan menanamkan keimanan yang kokoh terhadap takdir Allah Subhanahu. Rasulullah bersabda, "Rubi'atil aqlamu wa jaffat as-suhuf." Bahwasanya telah diangkat pena penulis catatan takdir manusia dan juga para pembaca catatan takdir manusia itu telah menghentikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Lantas pena berkata, "Ya Allah, apakah yang aku harus tuliskan?" Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tuliskan oleh seluruh takdir-takdir makhluk hingga datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu hendaknya kita semangat. Setiap yang terjadi pada diri kita ataupun pada selain kita, semua merupakan bagian dari takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang kita perbuat, bahkan tidak ada sesuatu yang terbetik di dalam hati sanubari kita, melainkan semua itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya keimanan kepada takdir merupakan bagian dari rukun-rukun keimanan seseorang. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang tabi'in itu yang merasa ragu atau merasa was-was terhadap takdir tersebut. Maka dia datang kemudian menuju kepada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, "Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya aku merasa ragu tentang takdir. Maka sampaikanlah kepadaku sesuatu yang meyakinkanku atau menghilangkan rasa was-wasku akan keyakinan yang berputus." Lantas Ubay bin Ka'ab berkata bahwasanya lau anfaqta misla uhurin dhahaban fi sabilillah ma qabila bi tahaddatsa bil qadar. Sesungguhnya sekiranya kau menginfakkan dari sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima dari sehingga engkau berteman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mengucapkan di dalam hatimu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwasanya apa yang menimpamu itu pasti tidak akan pernah luput dari, dan apa yang luput darimu pasti tidak akan pernah menimpamu sebagaimana yang tertulis di dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa in minta ala ghairi dzalika apabila engkau menimba dalam keadaan sedang berkaitan seperti itu, niscaya engkau akan masuk ke dalam neraka. Maka lantas itu Dainami menuju kepada sahabat yang lain. Dia menuju ke Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan hal yang sama. Lantas Ibnu Dainami menuju kepada Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala juga mengatakan hal yang serupa. Lantas dia kemudian menuju kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan itu telah bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.